خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Nah, sekarang kita akan belajar hukum alif lam. Nah, isi presentasi dari yang Bapak buat ini meliputi standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, materi, dan kesimpulan. Berikutnya pendahuluan. Ada standar kompetensi, yaitu mengenal hukum bacaan alif lam. Judul besarnya standar kompetensi itu. Yang kedua ada kompetensi dasar. Nah, dari judul besar itu, dari hukum bacaan alif lam itu dibagi-bagi lagi. Yang pertama menjelaskan hukum bacaan alif lam. Yang kedua mencari contoh bacaan alif lam. Dan yang terakhir, yang ketiga, menerapkan hukum bacaan alif lam dalam Quran surah Al-Maidah ayat 1 sampai dengan 5. Kemudian yang ketiga, indikatornya, yaitu sebuah capaian yang harus kalian capai. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan hukum bacaan alif lam. Yang kedua, siswa mampu mencari contoh bacaan alif lam dalam Al-Quran. Yang ketiga, siswa mampu menerapkan hukum bacaan alif lam dalam Quran surat Al-Maidah ayat 1 sampai dengan 5. Selanjutnya, hukum bacaan alif lam. Nah, bisa dibaca ya anak-anak. Hukum bacaan alif lam terbagi menjadi dua, yaitu 1. Alif lam qomariyah. Juga sambil ditulis ya, nanti pada saat tatap muka Bapak periksa catatan kalian. Qomariyah menurut bahasa adalah bulan. Alif lam qomariyah yakni apabila alif lam bertemu huruf-huruf qomariyah yang berjumlah 14. Huruf-huruf tersebut terkumpul dalam lafaz ibgi hajjaka wa khaf aqimah. Apabila diuraikan satu persatu, maka huruf-huruf qomariyah sebagai berikut, yakni alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghin, fa, qa, kaf, mim, waw, ha, ya. Cara membacanya harus dengan jelas atau terang, idhar qomariyah. Membaca alif lamnya ya. Contoh, Bapak contohkan. Yuhibbul muhsinin. Nah, di kata yuhibbul muhsinin ini alif lamnya dibaca jelas, jadi al, dibaca al. Yuhibbul muhsinin. Yang kedua, alhaakumut takatsur. Yang ketiga, nazzala alaikal kitab. Nah, semuanya alif lamnya dibaca jelas. Selanjutnya, alif lam syamsiyah. Baca ya semuanya. Syamsiyah menurut bahasa artinya matahari. Alif lam syamsiyah yaitu apabila huruf alif lam bertemu huruf-huruf syamsiyah yang 14 dikumpulkan dalam lafaz sifdatsana kam jada syakhsun qad sama dum thayyiba zid fi tuqa dhaza 5. Apabila diuraikan huruf-hurufnya sebagai berikut, yakni ta, sa, da, za, ro, za, sin, shin, so, do, to, do, lam, nun. Cara membacanya yaitu kebalikan dari alif lam qomariyah. Kalau alif lam qomariyah dibacanya jelas, alif lamnya dibaca jelas, jadi al dibaca jelas.
Nah, sedangkan alif lam syamsiah kebalikannya, dibaca tidak jelas alias diidghamkan kepada huruf syamsiah. Atau dengan kata lain, tulisannya tetap ada tetapi tidak dibaca alif lamnya. Contoh, walaili idza saja. Nah, di situ ada alif lam dalam kata al-laili. Sebetulnya itu ada dua lam. Jadi alif lam bertemu lam, maka alif lamnya tidak dibaca. Walaupun tulisannya ada, tapi tidak dibaca. Walaili idza saja. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, qul a'udzu birabbin nas. Nah, di kata an-nas itu terdapat alif lam. Kemudian di depannya bertemu huruf nun, makanya alif lamnya tidak dibaca. Qul a'udzu birabbin nas. Yang terakhir, contoh yang ketiga, wasyamsi waduhaha. Nah, sama di kata asyamsi itu terdapat alif lam. Kemudian setelah kata alif lam bertemu dengan huruf shin. Huruf shin itu termasuk huruf alif lam syamsiah, makanya alif lamnya tidak dibaca jelas. Wasyamsi waduhaha. Nah, yang terakhir, kesimpulannya yang pertama, alif lam komariah, alif lamnya dibaca idhar atau jelas. Yang kedua, alif lam syamsiah, alif lamnya tidak dibaca jelas atau diidghamkan kepada huruf syamsiah.